Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi nih Ananda Bapak semua. Pagi, Pak. Luar biasa, pagi-pagi udah semangat gitu ya. Bapak ingin tanya kabar nih, kabar Ananda Bapak semua nih gimana nih kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Nah, Bapak di sini mau berpesan jaga kesehatan, kan kita pancaroba, kadang hujan, kadang panas, banyak-banyak minum air putih biar imun kita tetap terjaga. Nah, baik sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa ya supaya kita diberikan keberkahan kegiatan kita. Mungkin ada yang ingin pimpin doa? Baik, Pak. Baik, silakan. Baik, teman-teman, kita berdoa mulai kita masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ananda yang sudah memimpin doa. Nah, di sini Bapak mau bertanya nih kepada Ananda Bapak semua. Kira-kira tahu tidak kegiatan kenapa Ananda Bapak ini dikumpulkan di ruangan kita ini, di ruangan ini? Belum ya? Tahu ada yang enggak, Pak? Ya, jadi Bapak informasikan bahwasanya Ananda Bapak ini dipanggil ke ruangan ini dengan untuk melakukan yang namanya konseling kelompok. Nah, mendengar kata konseling kelompok nih, apa yang terpikir di pikiran Ananda semua? Memang belum tahu berarti ya? Nah, baik. Sini sedikit Bapak jelaskan bahwasanya konseling kelompok itu adalah kegiatan dari layanan BK yang dimana kita berkelompok, kita saling memanfaatkan dinamika kelompok terkait membahas masalah pribadi yang mengganggu Ananda Bapak semua. Harapannya biar kita Ananda Bapak ini bisa lebih ringan gitu, bisa lebih menemukan solusi dari permasalahannya gitu. Nah, tujuannya membantu Ananda Bapak ini untuk mengentaskan masalahnya. Nah, karena kan kita tahu pasti ada solusi dari permasalahan itu dari luar, nggak dari diri kita sendiri. Nah, makanya kita adakan yang namanya konseling kelompok. Nah, kira-kira dari sedikit penjelasan Bapak bisa dimengerti atau gimana? Bisa dimengerti berarti ya. Nah, baik. Nah, jadi sebelum itu Bapak ingin menyampaikan juga bahwasanya ada hal yang harus kita perhatikan atau yang harus kita taati di dalam kegiatan kita ini. Yang pertama tentunya ini yang paling utama. Nah, karena kita bahas masalah pribadi, nah jadi Bapak berharap pembahasan masalah itu kita lakukan hanya di sini saja. Jangan kita ceritakan ke luar. Nah, nanti tiba misalnya temannya sedang nongkrong nih, ya, diceritakan itu nggak boleh. Nah, kira-kira sepakat seperti itu? Sepakat. Baik. Nah, kemudian Bapak berharap juga Ananda Bapak ini bisa terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Nanti biar teman-temannya terbuka juga dalam menyampaikan pendapatnya atau tanggapan dari teman-temannya gitu. Nah, kemudian tentunya Bapak berharap juga Ananda Bapak ini datang ke sini secara sukarela. Nah, tidak ada paksaan atau dari pihak manapun, paksa dari pihak manapun, entah itu wali kelas, memang murni keinginan hati dari Ananda Bapak semuanya. Nah, ini sukarela ini. Nah, ini bakalan nyambung ya nanti kalau sukarela. Nah, kemudian tentunya kita akan tetap mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku. Nah, misalnya ketika temannya ingin berpendapat, dengarkan. Nah, kemudian kalau ingin berpendapat, silakan angkat tangan, jangan memotong pembicaraan semuanya gitu. Nah, intinya kita saling menghargai di sini. Nah, kira-kira bisa kita laksanakan? Bisa. Oke, kita perhatikan itu tadi ya. Nah, Bapak juga ingin bertanya nih kepada Ananda Bapak ini. Nah, sudah saling kenal atau gimana? Ada yang belum, Pak. Belum ya? Ada yang belum. Dengan Bapak udah kenal? Udah. Udah, ayo siapa? Jadi nggak perlu kenalan lagi ya Bapak ya? Udah saling tahu. Nah, di sini kita kenalan dulu lah ya, Ananda Bapak dengan teman-temannya biar lebih percaya ceritanya. Kalau kenal kan bisa enjoy kita ceritanya. Nah,
Jadi perkenalannya, sebutkan nama, kelas, sama hobi. Nah, Oke, Pak. mau mulai dari mana dulu nih? Dari saya, Pak. Boleh. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Kia. Saya dari IPS 4. Hobi saya itu hacking. Hacking. Halo, Kia. Boleh, siapa lagi? Saya Pak. Nah, yang mana nih? Ulang. 1, 2, 3. Saya Pak. Bapak nampak? Udah, yang duluan. Oke, halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Indah Ningrum, biasa dipanggil Indah. Saya dari kelas 12 IPA 1. Hobi saya memasak. Memasak. Halo, Indah. Boleh, siapa lagi? Boleh, silakan. Halo semuanya, nama saya Alifia, bisa dipanggil Alifia. Saya dari kelas 1. Hobi saya itu main badminton. Halo, Lia. Mungkin ada lagi? Boleh, silakan. Perkenalkan, saya Dika Nandamalia. Biasa dipanggil Dika. Hobi saya pilates. Halo, Lia. Boleh. Perkenalkan semua, nama saya Tiara Amelda. Saya biasa dipanggil Tiara dari kelas 12 IPS 1. Hobi saya menjahit. Halo, Lia. Nah, untuk biar ingat lagi, gimana kalau kita main rantai nama? Boleh, Pak. Ada yang tahu rantai nama? Nah, gini, kalau misalkan misalnya anak bapak Indah, namanya Indah, jadi anak bapak bilang Indah, kemudian yang kedua sebutkan Indah namanya gitu, itu seterusnya. Nah, bisa dimengerti? Bisa. Nah, kita coba ya, mau dari sebelah kanan ke kiri? Kanan. Oke, boleh? Dari Bapak. Dari Indah aja. Oh, iya. Indah Tiara. Indah Tiara Dika. Indah Tiara Dika Kia. Indah, Tiara, Vika, Kia, Alifia. Oke, mutar lagi. Alifia, Alifia Kia. Alifia Kia Dika. Alifia Kia Vika Tiara. Alifia Kia Vika Tiara Indah. Oke, jadi sudah saling kenal sekarang ya, sudah tahu juga nama teman-temannya dari berbagai kelas ya. Ya, Pak. Baik, di sini Bapak ingin bertanya nih, gimana nih dengan posisi duduknya, udah nyaman atau mau geser ke kiri atau ke kanan? Udah nyaman. Atau mau minum dulu? Enggak, Pak. Oke, udah nyaman berarti ya. Iya, Pak. Baik, di sini Bapak ingin mengingatkan kembali bahwasanya kegiatan kita ini membahas terkait permasalahan pribadi dari anak-anak semua. Nah, nantinya kita berharap bisa teruntaskan masalahnya. Nah, jadi silakan saling berbagi pendapatnya atau tanggapannya terkait yang sedang dialami oleh teman-temannya. Nah, itu nanti yang intinya rahasia gitu. Nah, siapa kegiatan Oke, ini? Pak. Oke, nah kira-kira bisa kita lanjutkan atau gimana? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Nah, baik. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwasanya kita akan membahas masalah pribadi. Tentunya ananda Bapak ini mengemukakan atau menyampaikan permasalahan pribadinya secara bergiliran gitu. Nantinya kita sepakati mau bahas masalah siapa gitu. Nah, boleh mulai dari siapa dulu? Boleh, silakan. Jadi Pak, kalau masalah saya itu saya susah fokus Pak kalau belajar. Susah fokus belajar. Nah, itu oke, susah fokus belajar berarti ya. Nah, boleh siapa lagi? Pak. Boleh, silakan. Masalah Kia itu, Pak. Kia itu suka begadang, Pak. Jadi itu suka diri itu saya ngantuk, terus biasa jadinya turun karena itu, Pak. Begadang berarti ya. Nah, mungkin boleh dilanjutkan, silakan. Kalau saya itu, Pak, permasalahan saya dengan teman. Jadi saya punya teman. Teman saya kayak toksik itu suka merendahkan saya. Oh, temannya suka merendahkan gitu ya? Iya. Bapak ngerti ya apa yang maksud. Boleh? Saya itu masalah dengan diri saya sendiri, Pak, terlalu perfeksionis, Pak. Oh, perfeksionis. Boleh lanjut? Masalah saya malas ke sekolah, Pak. Malas ke sekolah. Nah, jadi anak Bapak ini udah mengemukakan masalah pribadinya masing-masing. Nah, kira-kira
kita mau bahas masalah siapa dulu nih? Masalah siapa? Masalah Vika aja deh Pak. Vika. Vika yang namanya toksik Pak. Iya kan? Dampaknya itu iya Pak. Berarti sepakat ya kita bahas masalah Vika. Vika gimana? Sepakat Vika? Iya Pak. Oh, jadi semua sudah sepakat berarti ya kita bahas masalah Vika. Nah, baik Vika, di sini tentunya kami ingin mendengarkan dulu nih cerita dari Vika terkait seperti apa sih pertemanan dari Vika gitu yang toksik atau yang merendahkan Vika biar kami bisa mengetahui. Boleh diceritakan Vika? Ya Pak, saya punya teman. Kita teman berdua. Eh, saya tuh teman sama dia dari kelas 10 awal masuk SMA. Kayak kita tuh deket banget. Terus akhir-akhir ini dari awal kelas 12 lah Pak. Dia kayak ngerasa dia tuh kayak mulai toksik gitu Pak. Jadi saya tuh sering direndahkan sama dia. Saya tuh sering bilang bodoh, saya sering bilang lemah, saya sering bilang baperan kayak gitu Pak. Seperti itu berarti ya. Iya. Jadi Vika ini udah berteman lama gitu. Iya. Tapi di awal-awal masih baik, Iya. masih baik gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba dia mulai merendahkan gitu. Iya, jadi Nah, saya kayak merasa gak dihargai, merasa tertekan juga, merasa sakit hati juga. Cuma saya kalau mau gak berteman, saya mau berteman sama siapa lagi. baik, Bapak bisa mengerti apa yang sudah dialami oleh Vika, apa yang dirasakan. Kami paham gitu. Nah, tentunya di sini mungkin ada dari teman-temannya yang ingin menanggapi atau bertanya terkait masalah Vika ini. Saya Pak, Baik, silakan. mau tanya ke Vika, itu kalau misalnya Vika dia ngomong kayak gitu, Vika responnya gimana? Respon aku cuman kayak ya saya nggak membalas sih, saya cuman kayak janganlah kayak gitu, kasar ngomongnya. Seperti itu. Ya cuma sebenarnya sakit hati aja sih. Tapi masih berteman sampai sekarang. Masih, karena teman saya cuma dia. Mungkin cukup atau Siapa? mungkin yang lain ada yang mau ingin ditanggapi? Boleh. Olivia dulu, dia yang Tadi kan Vika bilang kalau Vika tuh bertemannya cuma sama dia, nggak berteman sama orang lain. Emang Vika nggak coba baur sama teman-teman di kelasnya atau teman yang lain gitu? Belum sih, karena kan dari kelas 10 emang cuma berdua aja sampai kelas 11, kelas 12. ada lagi tanggapannya? Boleh silakan. Coba dulu lihat di lewat. Masuk video. Kena sedikit juga udah lewat. Bukan kalian kenapa dengan aku? Itu pertanyaan kamu dengan aku ya? Maaf ya. Masih belum selesai. Jangan banyak apa. Lupa. Yang dari dia aja dulu tanya. Iya, mau nanya ada lagi? Oh, ada lagi, ada lagi. Itu tanggapan dari Alvia dari pertanyaan kayak ini. Alvia cukup atau gimana? Cukup, Pak. Cukup berarti ya. Nah, boleh mungkin ada lagi yang mau? Baik, silakan. Vika, untuk teman Vika tuh apakah ini cuma Tunggu, dia belum jawab tadi pertanyaan dia. Udah. Ini benar dia cuma main berdua. Oke. Oke, Alivia, itu tanggapan dari pertanyaan dari Alivia tadi ya. Cukup Alivia atau mau ada tanya lagi? Cukup, Pak. Cukup berarti ya. Mungkin ada lagi? Saya Pak. Baik, silakan. Vika, untuk teman Vika tuh itu cuma teman yang di sekolah atau kalau di rumah teman Vika lain di luar ini cuma dia? Iya, karena rumahnya deketan gitu ternyata. Terus juga satu sekolah. Nah, jadi sebenarnya pas di rumah tuh gak deket karena satu sekolah bareng itu jadi deket. Ya itu dari kelas 10 masuk kelas 10 gitu. Jadi kalau main kemana-mana kita dekat sama dia. Iya. Berarti rumahnya dekat itu dengan rumah Iya. Vika. Tapi awalnya nggak deket Pak. Awalnya nggak Pas deket. kelas 10 masuk di Karena- sekolah yang sama. Mungkin karena sering pulang bareng berarti ya. Iya. Jadi dekat berarti. Mungkin ada lagi? Mau tanya lagi Pak? Oke, boleh. Dampak
bagi Vika itu kayak mana waktu pas sekarang dapat gitu kan, atau jadi semangatnya menurun gimana gitu sih? Iya semuanya menurut sih, karena kan harusnya kalau teman itu saling mendukung, nggak boleh merendahkan kayak gitu. Nah jadi kalau kayak gitu ya sedih, jadi kurang fokus, kayak kepikiran aja semuanya. Terus cerita ke siapa biasanya Vika? Kalau kan sedih nggak bisa juga ngomong ke dia kalau kayak hati, jadi biasanya Vika cerita sama siapa? Biasanya ceritanya ya ke bunda sih, cerita kalau si Nana berubah, namanya Nana berubah sama Vika, dia sering ngajak Vika, dia sering ngerendahin Vika, bilang Vika bodoh lah, lemah lah, baperan kayak gitu. Terus kata bunda kayak sabar aja gitu, mungkin kamu yang salah atau gimana, coba pikirin lagi atau ajak ngobrol gitu katanya. Terus saya kayak nggak bisa aja gitu ajak ngobrol dia. Seperti itu jadinya. Udah dia cerita ke bundanya karena kata bundanya sabar aja. Mungkin ada yang mau yang tanggapi? Saya mau bertanya. Boleh silakan. Oke, nah jadi Vika, pernah nggak Vika itu bilang ke temannya langsung gitu yang Vika rasakan, atau Vika kayak lebih diem aja gitu lihat temannya kayak gitu? Nggak pernah sih kayak bilang secara rinci apa yang dirasain gitu, cuman pas dia ngomong tuh apa sih dia nggak kayak gitu, dia sadar ngomongnya cuma kayak gitu aja, nggak pernah cerita apa yang dirasain secara langsung. Benar. Nah, Bapak ingin bertanya juga nih Vika. Apa yang membuat misalnya ketika Vika mengalami itu ada tidak permasalahan memang misalnya Vika nggak sengaja apa namanya menyinggung hati si temannya atau kejadian yang serupa gitu kayak yang berkaitan dengan temannya gitu. Kira-kira kalau diingat-ingat mungkin Vika nggak sadar mungkin. Habis ngapain gitu, kayak saya merasa nggak ada Kan? nggak ngapa-ngapain gitu. Berarti kayak bercanda-bercanda gitu kan? Iya. Iya, Tiba-tiba berubah jadi toksik gitu. iya, semenjak awal kelas itu kayaknya mungkin karena saya terlalu bergantung sama dia mungkin, karena kan kalau dia emang punya teman lain, kalau saya ya cuma saya temenan sama dia ya ada sih pak teman di sekolah yang lain dari kelas lain gitu. Seperti itu ya. Nah, kira-kira Vika juga kan Vika sadar nih terkait dengan yang sedang dialami oleh Vika, temannya mulai berubah. Nah, Vika ada tidak yang dilakukannya ketika sadar akan hal itu? Maksudnya pak? Yang Vika mulai lakukan misalkan dia mulai menjauhi dari aku coba kayak mendekat lagi ya kayak gini gitu. Iya pak, saya coba mendekat lagi. Saya bilang kenapa sih kok sekarang kasar gitu ngomongnya, terus juga sering jauh. Terus dia bilang apa sih, apa ngejauh apa, nggak ada ngejauh kayak gitu pak, kayak kasar gitu ngomongnya pak. Berarti temannya langsung kayak menyerang Vika gitu ya, Iya. kesannya gitu. Bapak ingin bertanya nih kepada Nanda Bapak. Nanda Bapak dari mendengar cerita Vika ini, ada tidak pengalaman serupa yang terjadi di Nanda? Enggak Ada. Belum. Baik-baik. Belum. Nah, kira-kira nih, kalau misalkan Ananda Bapak ini berada di posisi Vika nih, nah apa yang bakalan Ananda lakukan kalau misalkan di posisi Vika? Boleh? Kalau saya Pak mungkin bilang ya sama temen itu kayak kok sekarang berubah gitu, ya mulai ngomongnya udah mulai kasar gitu. Terus mungkin saya juga akan coba berbaur sama teman yang lain sih Pak, biar saya nggak bergantung sama dia aja. Menurut saya Pak. Berarti mencoba berbaur dengan teman yang lain biar nggak bergantung pada satu teman aja Ya. gitu. Yang lain gimana? Yang betul dilakukan?
temannya lagi sama berarti. Nah sama. Nah Pika tadi temannya bilang ada beberapa yang bisa dilakukan. Nah kira-kira menurut Pika itu bisa tidak diterapkan oleh Pika? Mungkin bisa sih Pak, karena saya juga pernah nyoba itu. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan teman-temannya udah kayak mengasih gambaran terkait solusi itu. Nah, kira-kira selain dari solusi tersebut, nah, ada tidak solusi dari Pika sendiri gitu? Nggak ada sih Pak. Gak ada berarti ya. Nah, berarti kalau Pika belum menemui atau apa, nah bisa dicoba yang dibilang oleh teman-temannya gitu, kita tes, mana tahu berhasil kan. Nah, seperti itu. Nah, karena kita udah sampai ke titik solusi juga berarti ya, kita udah tahu juga ternyata Pika ini bermasalah dengan temannya. Jadi Anda bapak semua ini sudah menanggapi juga, sudah memberikan solusi yang luar biasa juga ya untuk Pika. Nah, mungkin Bapak ingin bertanya nih, setelah Pika mendengar hal ini, apa sih komitmen atau hal yang bakalan Pika lakukan setelah ini? Kalau mungkin Pika nanti akan ngajak ngobrol berubah apa yang salah dari Pika, terus kalau misalnya Pika salah Pika perbaikin lagi biar Pika tahu juga kan alasannya. Kalau emang dia udah nggak mau teman ya udah nggak apa-apa, dan juga Pika bakal coba berbaur sama teman-teman yang lain biar Pika nggak sama dia aja. Jadi seperti itu ya Pika, bagus Pika. Kalau misalkan Pika mau menerapkan itu, mau mencoba, setidaknya mencoba pasti ada hasil yang membawa perubahan. Kita udah banyak pembahasan ya, kayaknya udah pada bosan kayaknya nih. Kalau ya Pak. Udah loyor deh. Nah Bapak ada games nih biar kita bisa fokus lagi. Mana tuh Pak gamenya Pak? Gamesnya kita duduk aja lah ya. Atau duduk atau berdiri nih? Duduk Duduk aja lah ya. Pak. Gamenya simpel sih sebenarnya, asal fokus. Antonim lawan kata. Kalau apa yang Bapak sebut, jadi clue-nya itu antonim lawan kata. Apa yang Bapak sebutkan itu lawan dari yang Bapak sebutkan. Nah, seperti itu. Boleh kita mulai? Boleh, Udah ngerti Pak. atau gimana? Udah ngerti, Pak. Oke, kita mulai ya. Atas, Bawah, tinggi, pede, kenyang, lapar, tinggi, pede, tinggi, rendah, keluar, masuk, masuk, keluar, salah, benar, salah. benar. Oke, mau ulang sekali lagi. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Kita tes dulu ya. Nah, tinggi, tinggi, Rendah, kanan, bawah, atas, depan, belakang, salah, salah. apa sih Pak? Apa loh? Depan, Clue-nya lawan kata antonim. Mungkin teman-temannya, oke, kita sekali lagi, mungkin Indah bisa ngerti nih sekali. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, salah. benar. Oke, oke, kita ulang sekali lagi ya. Untuk Indah, Iya. karena Indah katanya udah ngerti nih. Nah, tinggi, Bawah, rendah, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, atas. bawah, Pasti atas. atas, bawah, Belakang. depan, Salah. benar. Nah, baik Bapak semua, karena udah bisa ngerti nih, Bapak ingin menjelaskan bahwasannya
kita ini udah berada di ujung kegiatan kita nih. Gak terasa ya kita pembahasan tadi. Jadi tiba-tiba aja udah di ujung kegiatan kita. Nah, di sini Bapak ingin Ananda Bapak ini untuk menyampaikan kesan atau hasil yang didapatkan dari kegiatan kita ini. Mungkin ada? Boleh? Pak, kesannya dari itu pasti seru ya Pak. Terus juga jadinya terbantu Pak, ternyata kalau misalnya kita bertemu sama orang toksik terus kita nggak berani untuk menegur ataupun kita mengatakan apa yang kita rasakan itu berimbasnya ke diri kita sendiri gitu ya Pak. Jadi kayak jadi sedih, gitu, jadi kayak minder, jadi bermasalah ke diri sendiri gitu Pak. Jadi pas dari kejadian ini yang dia jadi tahu Pak, ternyata kita tuh harus lebih berani lagi gitu biar kita itu lebih nyaman. Terus jangan menutup diri gitu Pak. Seperti itu. Jadi Kia bisa mendapat pengetahuan baru ya terkait dari permasalahan ini. Mungkin ada lagi atau sama? Sama ya, sama. Nah, kira-kira nih kalau misalkan kita adakan pertemuan selanjutnya. Mau Pak? Gimana? Mau? Mau Pak? Iya kan? Oh, jadi Iya belum Pak? iya, jadi kita harus adakan lagi biar kita tuntaskan semuanya gitu. Nah, kira-kira nih kalau misalkan mau nih, kita mau ngadakan atau di mana nih, jam berapa gitu? Sama Pak. Atau Vika kan Vika tadi angkat tangan. Di ruangan lain Pak, karena di sini terlalu dingin. Terlalu dingin di sini ya. Oke. Nanti kering. Selain itu Jamnya samain aja. jam samain aja. Oke. Mungkin ada lagi? Saya Boleh ya. tambahkan media sih Pak. Media. Oh iya, biar lebih dapat gambaran gitu ya. Bagus nanti Bapak usahakan ya. Oke Pak. Bisa tambahin latihan gitu Pak. Biar kayak tadi kan kita nggak berani coba. Oh iya. Biar bisa kita tolong dia untuk biar bisa. Iya, harusnya kita suruh Pika mencoba ya. Oh iya, lupa Bapak. Terima kasih telah mengingatkan ya. Pokoknya di pertemuan selanjutnya kita lebih apalagi lebih bagus lagi gitu. Mungkin ada lagi? Udah Pak. Ya, oke. Nah, di sini Bapak ini juga Nanda Bapak ini menyampaikan pesan dan harapan terkait kegiatan kita. Pak. Boleh? Mungkin Pak untuk kedepannya SPD-nya biar bisa seru lagi Pak. Kan tadi kan kita bahas masalah Pak Ya. biar kembali semangat. Jadi bisa ya. Mau lebih seru lagi berarti ya kayak tepuk-tepuk seperti pakai itu. musik, Pak. Oh iya, pakai musik bisa juga kan. Oke, bagus. Nanti Bapak usahakan, pasti Bapak usahakan. Mungkin ada lagi yang Pak. boleh? Harapannya semoga kita bisa tetap solid ya teman-teman biar kita tetap bisa merahasiakan masalah ataupun pembahasan diri sendiri. Jadi diharapkan biar itu enggak membocorkan masalah ke orang lain Pak. Biar kita tetap solid dan kita bisa tetap bersama Pak kalau kita di kantin Pak. Nah, bagus, luar biasa. Mungkin ada lagi? Pak. Nah, baik, Bapak juga ingin berpesan nih. Boleh Bapak berpesan? Boleh Pak. Jadi Bapak juga berpesan, marilah kita untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk sekitar kita. Karena apa? Karena kalau kita misalkan kita ingin mendapatkan lingkungan yang baik, mulai dari diri kita sendiri. Nanti bakalan mengalir. Ibaratkan tuh mata air. Nah, kalau misalkan kita mata airnya jernih, di sekitar kita bakalan jernih juga. Tapi kalau misalkan kita kotor, di sekitaran kita bakalan kotor juga. Nah, jadi Bapak juga berharap terutama kepada Bika, terutama untuk bisa menerapkan terkait yang bakalan dilakukan dari masalah ini. Nah, mungkin Bapak juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ananda Bapak yang sudah mau menceritakan permasalahannya, mau saling percaya ya gitu ya. Itu yang luar biasanya, bisa saling percaya kan gitu. Sudah itu Ananda Bapak juga aktif dalam menanggapi dari permasalahan teman kita, teman Ananda yaitu Pika gitu. Nah, Bapak juga minta maaf nih atas kekurangan yang terjadi pada Bapak. Nah, mohon dimaafkan ya. Ya Pak. Karena kita mengawali dengan doa. Nah, ada baiknya kita mengakhiri dengan doa juga. Nah, siapa nih yang mau memimpin doa? Oh, Pika boleh, silakan Pika. Kita mulai ini, lalu kita berdoa mulai.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tahu-tahu semua itu. Aku berenang sore. Iya, Sampai ini.